Oke, selanjutnya lomba tahfidz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu min rabbihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Indonesia tanah airku, bersatu menjaga negeriku. Pancasila dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sudah kami melangkah, cukup sudah kami berjalan bersama membangun impian. Raihlah cita dan harapan, satukan semangat dan bulatkan tekadmu, wujudkan segala cita impianmu. Meradaku semangat jiwaku, putih tulangku bersatu padu. Satukan semangat dan bulatkan tekadmu, wujudkan segala cita impianmu. Meradaku semangat jiwaku, putih tulangku bersatu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan paling utama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga di hari yang berbahagia ini kita
kita masih dapat bersama-sama berkumpul di sekolah yang kita cintai, yaitu SMP Muhammadiyah Nurul Huda. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di dunia kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang berhadir pada hari ini, dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman saya seperjuangan, yaitu Des Ulgai. Izinkanlah saya Hafiz Fikri Al-Farisi menyampaikan kultum dengan mengusung tema hikmah di balik sholat. Karena salah satu ibadah yang dilatih di bulan Ramadan nanti adalah tentang sholat. Gak terasa, gak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, bulan yang sangat diistimewakan umat Islam, yang dimana bulan tersebut adalah bulan yang menjadi kesempatan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilatih nanti adalah tentang sholat kita terutama. Selain puasa sejak imsak sampai maghrib, bulan Ramadan kita juga sangat akrab dengan yang namanya tarawih, di mana kita belajar melakukan ibadah sunnah lebih banyak daripada malam-malam biasa. Biasanya kita sholat ba'diyah isya itu 2 rakaat saja. Nanti selain ba'diyah isya 2 rakaat, ditambah lagi dengan tarawih, ada yang melakukan sampai 11 rakaat, ada yang melakukan sampai 23 rakaat, yang intinya lebih banyak dari malam-malam biasanya. Sehingga kita perlu membahas apa hikmah di balik sholat ini dan apa hubungannya antara sholat dan tasbihun nas, membersihkan jiwa dan membeningkan hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah pada suatu ketika Nabi SAW sedang merasa lelah, merasa capek banyak kerjaan, Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah, seorang muadzinnya Rasulullah. Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kata-kata ini kayaknya singkat banget, simple banget. Tapi teman-teman, di balik kata-kata yang singkat ini, di balik kata-kata yang simple ini, ada maksud Nabi yang dalam banget. Karena Nabi bisa aja bilang ke Bilal, "Ya Bilal, kumandangkan aja. Wahai Bilal, panggillah orang untuk sholat." Tapi kenapa Nabi menggunakan bahasa Nabi sholat ya Bilal? Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Nyata buat seorang Rasulullah SAW dan para sahabat, sholat itu bukan beban. Sholat itu bukan dijadikan sebuah pekerjaan atau hanya sekedar gerakan, tapi sholat itu adalah roha, rehat, istirahat. Nah, jadi pertanyaannya, kita bisa nggak kayak ini? Kita bisa nggak sholat itu senyaman nongkrong? Kita bisa nggak sholat itu senyaman main HP? Kita bisa nggak sholat itu senyaman nonton TV sama keluarga kita? Kita bisa nggak kayak gitu? Karena teman-teman, kalau kita sedang lelah, kita sedang capek, maka istirahatnya dengan sholat. Karena Nabi juga pernah pada suatu ketika Nabi sedang lelah, capek dimusuhin, capek ditentang, capek diperangi oleh para kaum Quraisy, Nabi pulang ke rumah, pengen tidur karena Nabi pikir tidur itu bisa menjadi rehat bagi Nabi. Makanya Nabi tidur. Ketika Nabi sedang tidur, Allah bangunin. Apa kata Allah? Kata Allah, "Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut yang lagi tidur, bangunlah. Illa qalilan qumil laila illa qalilan." Bangunlah di malam hari walaupun cuma sebentar. Ternyata kenapa? Ternyata tidur itu tidak menjadi rehat bagi jiwa kita. Dia hanyalah rehat fisik semata. Jiwa kita tidak akan merasa rehat, jiwa kita tidak akan merasa tenang kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat. Jadi, kalau kita sedang lelah, maka istirahatnya dengan sholat. Kalau kita lagi galau, maka istirahatnya dengan sholat. Kalau kita lagi capek, maka istirahatnya dengan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya, sholat itu menjadi kunci segala hal. Sholat itu menjadi kunci kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat kita rusak, maka pertolongan Allah tidak akan sampai. Jadi ada kunci supaya di mana sholat itu bisa menjadi rehat bagi kita. Yaitu kata para ulama, kunci rehatnya jiwa, rehatnya hati kita ketika sholat adalah al-khusyuk, memiliki kekhusyukan. Tapi Nabi SAW bersabda, "Awwalu ilmi yurfa'u minal ardi al-khusyuk." Ilmu pertama yang diangkat dari muka bumi, artinya yang hilang dari kehidupan kita adalah ilmu tentang khusyuk, kata Nabi.
Artinya Islam itu banyak sekali cabang-cabang ilmu, dalam muamalah, dalam akidah, dalam banyak hal. Dari sekian banyak cabang-cabang ilmu dalam Islam itu, ilmu pertama yang diangkat dari muka bumi, artinya yang hilang dari kehidupan kita adalah ilmu tentang khusyuk pada kita. Itulah yang menjadikan kita susah untuk mendapatkan ketenangan dalam sholat kita. Allah harapkan, Allah hilangkan dari muka bumi, bukan artinya Allah harapkan bagi kita, bukan. Artinya sudah banyak dari kita yang tidak bisa merasakan khusyuk dalam sholatnya. Karena itu banyaklah dari kita yang gampang baperan, gampang marah, gampang kena serangan mental seperti frigid, bipolar dan lainnya. Karena emang dari kita banyak yang udah nggak bisa yang namanya merasa